Setiap individu di dunia ini perlu berubah menjadi lebih baik atau sekedar menyesuaikan dengan lingkungan. Tak terkecuali untuk para fighter. Berganti gaya, berganti taktik, atau meningkatkan teknik bertarung. Semua harus dilakukan seorang fighter untuk bertahan, menyesuaikan diri dan keadaan. Yang tertinggal akan masuk ke dalam jurang, dan yang berhasil akan menciptakan karakter baru. Hal ini kerap kali menciptakan suatu keadaan, seakan-akan satu orang fighter memiliki dua karir yang berbeda atau bahkan bertolak belakang. Dan berikut beberapa contohnya. Dustin Poirier. Bukan hanya rambutnya, karirnya pun berubah. Sejak dulu Poirier adalah fighter yang menyeramkan. Ia memenangkan banyak pertandingan sejak era WEC maupun UFC. Bermula setelah kekalahannya atas Conor McGregor, ia hanya diberi lawan dengan ranking bawah. Poirier yang tidak puas dengan hal ini pun memutuskan untuk naik ke kelas ringan dan mendapatkan lawan yang cukup pantas. Ia pun berubah dan mengalahkan mereka yang menghalangi jalannya, mulai dari mantan juara seperti Eddie Alvarez dan Anthony Pettis, atau Justin Gaethje dan Max Holloway yang saat itu sedang jaya-jayanya. Walaupun gagal merebut gelar dan menempatkan angka 1 pada rekor kekalahan Khabib, setidaknya ia mampu meraih gelar juara interim dan mempertahankan posisi penantang nomor 1 kelas ringan hingga sekarang. Anderson Silva. Semua orang ingin bertarung seperti Silva, bergerak selincah Silva, dan memiliki kepercayaan diri layaknya Anderson the Spider Silva. Rekor yang ditorehkan pun tidak main-main, 16 kemenangan beruntun. Semuanya berjalan dengan luar biasa, sampai kepercayaan dirinya sendirilah yang mengakhiri kejayaannya. Pada pertandingannya melawan Chris Weidman, Anderson terlalu meremehkan lawannya dan terlalu banyak bermain-main. Saat ia menantang Chris untuk memukulnya, di luar perkiraannya, pukulan itu mendarat tepat di rahangnya, yang membuatnya pingsan dan kehilangan gelar juaranya. Dan pada rematchnya, ia justru mematahkan tulang keringnya sendiri. Hal ini membuatnya vakum beberapa saat, dan pada saat ia kembali, ia bukan Anderson Silva yang sama. Kepercayaan diri bahkan tidak terlihat ada di matanya. Dari 8 pertandingannya, ia hanya memenangkan 1 kali. Fans pun kerap kali memaksa Silva agar pensiun karena mereka tidak kuat melihat sang legenda dihabisi di dalam oktagon. Jose Aldo. Aldo adalah juara perdana kelas bulu UFC, dan ia mampu mempertahankan gelar tersebut untuk waktu yang cukup lama. Ia sangat cepat, tangguh dengan gaya striking, dan senjata andalannya adalah low kick. Ia banyak menghabisi lawannya dengan tendangan bawah yang amat kuat. Namun entah karena apa, ia tidak lagi menggunakan tendangannya setelah pertarungan melawan The Korean Zombie Chan Sung Jung. Ada yang mengatakan kakinya cedera pada pertandingan tersebut dan tidak pulih seperti semula. Pada keadaan ini, performa Aldo masih cukup baik, namun semakin terpuruk setelah pertandingannya melawan Conor McGregor. Dipermalukan di depan media dan dihabisi dalam 13 detik saja membuat jiwa bertarungnya menghilang. Dan senjata andalannya yang sudah hilang sejak itu membuat tak ada lagi yang tersisa dari Aldo. Dari 8 pertandingan setelahnya, ia hanya memenangkan 3 pertandingan. Dan catatan terakhirnya saat ini adalah 3 kali kekalahan beruntun. Jan Blachowicz. Selamat atas kemenangan Blachowicz melawan Dominic Reyes yang membawanya kepada gelar juara kelas berat ringan. Tapi perlu kalian ketahui mengapa Jan sangat pantas mendapatkan gelar ini. Jan Blachowicz adalah seorang fighter yang pantang menyerah, bukan hanya di dalam ring tapi juga di dalam karirnya. Pada awal-awal karirnya di UFC, ia memulainya dengan cukup buruk untuk seorang fighter berpengalaman dari KSW Polandia. Pertandingan pertamanya di UFC adalah sebuah kemenangan. Namun di 5 pertandingan setelahnya, ia hanya menang 1 kali. Ia kalah dari Corey Anderson, Jimmy Manuwa, Cummins, dan Gustafsson.
Kemudian ia memulai kembali karirnya dengan memilih lawan ranking bawah. Ia pun perlahan bangkit dan memenangkan 8 dari 9 pertarungan termasuk rematch dengan Jimmy Manuwa dan Corey Anderson. Ia hanya kalah dari Thiago Santos yang saat itu langsung mendapat kesempatan melawan juara Jon Jones. Ian pada akhirnya mendapat gelar juara yang dilepaskan Jones setelah mengalahkan Dominic Reyes. Jorge Masvidal. Masvidal sudah bertarung di UFC sejak tahun 2013 dan sampai tahun 2017 ia hanya menang dari beberapa fighter ranking 10 ke bawah. Kemenangan paling besar hanya Donald Cerrone. Sementara ia harus mengalami 6 kekalahan diantaranya dari Al Iaquinta dan Stephen Thompson. Masvidal akhirnya memutuskan untuk vakum di tahun 2017 dan tidak bertarung selama 2018. Pada tahun 2019 ia kembali dengan penampilan dan karakter yang berbeda. Dari yang layaknya anak muda penuh semangat menjadi seorang yang lebih kalem dan dingin, dengan brewok tebal dan rambut gondrongnya. Ia memulai comeback-nya dengan apik dengan mengalahkan fighter yang sedang naik daun Darren Till lewat kemenangan KO. Namanya semakin besar setelah ia mendaratkan lutut ke wajah Ben Askren dan mencatatkan rekor KO tercepat di UFC. Di saat ini ia mendapatkan julukan baru, Street Jesus, walaupun ia tetap menggunakan Gamebred sebagai julukan resminya. Menerima tantangan dari Nate Diaz, ia pun dengan mudah menghancurkan wajahnya dan menutup 2019 dengan 3 kemenangan KO/TKO. Henry Cejudo. Cejudo adalah pemenang medali emas Olimpiade termuda di cabang gulat untuk Amerika Serikat. Segera setelah pensiun dari olahraga gulat gaya bebas, ia beralih ke olahraga lain dan mengambil pertandingan debutnya di MMA pada tahun 2013. Tumbuh besar sebagai pegulat tentu sangat berpengaruh terhadap gaya bertarungnya. Dengan dasar gulatnya, ia mulai menjadikan lawan-lawannya sebagai mainan. Menorehkan rekor yang cukup impresif 10-0 mengantarkan ia untuk menantang juara flyweight Demetrius Johnson. Setelah pertandingan dimulai, ia langsung melakukan takedown. Namun dengan sedikit usaha dari Johnson, ia mampu melepaskan diri dari Cejudo dan justru membalikan keadaan dengan memukul KO Cejudo di ronde pertama. Setelah kembali mengalami kekalahan atas Joseph Benavidez, ia merasa perlu mempertajam strikingnya dengan belajar bersama dengan pelatih karatenya. Percobaan gaya bertarung striking barunya berakhir manis dengan mengalahkan Wilson Reis. Ia pun kembali menantang DJ dan kali ini ia berhasil merebut gelar flyweight. Tidak berhenti di situ, setelah mendapatkan beberapa kemenangan lagi, ia mendapatkan kesempatan untuk merebut gelar bantamweight melawan Marlon Moraes dan berhasil menjadi double champ flyweight dan bantamweight. Demian Maia. Jiu-jitsu Maia ada di level yang sangat tinggi, sehingga dia benar-benar mampu mengunci siapapun. Yang harus dia lakukan hanya memegang lawannya. Setelah menerima KO ganas di tangan Nate Marquardt, Demian merasa dirinya perlu membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan dengan petarung kelas menengah di dunia dengan kemampuan striking. Sayangnya hal tidak berjalan baik untuk sang sapu hitam tingkat 3 BJJ. Dalam 6 laga setelahnya, Maia 3 kali mengalami kekalahan. Kemenangannya atas Mario Miranda, Kendall Grove, dan Jorge Santiago tidak berarti banyak, ketika kekalahannya datang di tangan Anderson Silva, Mark Munoz, dan Chris Weidman. Setelah turun di kelas welter pada tahun 2012, Demian perlahan kembali menggunakan BJJ-nya. Namun dirinya yang sudah tidak muda lagi hanya mampu memenangkan pertandingan melawan fighter ranking bawah dan sejawatnya, dan harus menerima kekalahan dari fighter muda seperti Colby Covington dan Gilbert Burns. Chris Weidman. Chris Weidman dikenal sebagai fighter yang mengakhiri kejayaan era Anderson Silva. Dengan skill gulat luar biasanya dan striking yang mendukung, ia terus merangsek naik saat era Anderson Silva dan mendominasi kelas menengah setelahnya. Sebelum USADA bergabung dengan UFC untuk menjaga para atlet tetap alami tanpa menggunakan obat-obatan, Weidman adalah fighter yang tak terkalahkan.
dan disiapkan sebagai potensial legenda UFC di masa depan. Dia terlihat tak terbendung setelah mengalahkan Anderson Silva 2 kali dan mempertahankan gelar melawan para legenda Lyoto Machida dan Vitor Belfort. Namun pada Desember 2015, ia untuk pertama kalinya mengalami kekalahan yang cukup telak di tangan Luke Rockhold. Sejak saat itu, ia berkali-kali mengalami kekalahan KO yang menakutkan. Chris hanya mampu meraih 2 kemenangan di hampir 5 tahun setelahnya. Dan walaupun ia memenangkan pertandingan terakhirnya melawan Omari Akhmedov, performanya pada saat itu seperti tidak berarti apa-apa. Amanda Nunes. Amanda Nunes telah membuktikan betapa fenomenalnya dirinya, sembari menjadi salah satu fighter pound for pound terhebat sepanjang masa. Tinju renyahnya melekat mengikuti jab-jabnya, dikombinasikan dengan tipuan dan gerakan kaki untuk menyiapkan pukulan hook kanannya yang mematikan. Teknik itu menjadi dasar dominasinya selama ini, tapi gaya bertarungnya ini telah berevolusi. Amanda memulai karirnya di MMA dengan mengikuti kompetisi lokal di Brazil dan mencatatkan rekor 5 kemenangan berbanding 1 kekalahan yang menuntunnya untuk bergabung di Strikeforce. Di awal karirnya, skill bertinjunya tergolong berantakan nan buas. Namun semuanya mungkin didukung dengan keatletisannya dan counter wrestling. Dipertemukan dengan Cat Zingano pada event UFC 178, Nunes disiapkan untuk potensial mendapat kesempatan perebutan gelar berikutnya. Namun kebuasannya dan nafas yang habis menyebabkan ia tak mampu melemparkan pukulan di ronde ketiga. Setelahnya, Nunes berpindah camp latihan ke American Top Team. Di sini strikingnya diubah menjadi lebih efektif sekaligus efisien, yang membawanya pada 10 kemenangan beruntun, double champ, dan status fighter wanita terbaik sepanjang sejarah UFC. George St. Pierre. Sejak bergabung dengan UFC, GSP telah mengalahkan dan mendominasi petarung-petarung luar biasa yang memiliki kekuatan di semua bidang. Striker kelas dunia seperti Nick Diaz, pegulat fenomenal John Fitch, legenda Matt Hughes dan BJ Penn, fighter barbar seperti Dan Hardy, dan fighter yang berbahaya di pertandingan bawah dan atas seperti Jack Shields, Matt Serra, dan Josh Koscheck telah ia kalahkan. GSP bisa dibilang fighter paling komplit di UFC. Karate, BJJ, boxing, dan Muay Thai telah ia kuasai untuk menjadi fighter yang ganas di pertarungan berdiri dan berbahaya di ground game. Dengan segala kemampuannya, ia layak untuk membanggakan dirinya. Namun ia tidak selalu seperti itu. Dengan hanya 2 kekalahannya atas Mike Hughes dan Matt Serra, cukup untuk membuatnya belajar untuk selalu menggunakan akalnya untuk memilih strategi yang berbeda untuk setiap lawannya. Misalnya dengan menghindari keahlian gulat Matt Hughes dan membuatnya bertarung berdiri, atau menjaga jarak dan menghindari kekuatan pukulan Matt Serra adalah strategi yang lebih cerdas daripada bertukar pukulan dan berharap pukulannya akan mendarat lebih keras. Dan ia pun berhasil mengalahkan keduanya di rematch. Belajar banyak bela diri adalah alasan yang menjadikan George sebagai fighter sejati. Dan strategi adalah alasan gaya bertarungnya sangat fleksibel dan mendapatkan banyak kemenangan.